Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel @wiwit. Channelnya tutorial untuk para pemula. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan kesuksesan. Amin ya robbal alamin. Bagi yang baru pertama kali berkunjung di channel ini, salam kenal ya. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan memberikan komentar. Ya, terima kasih ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana menggunakan satu rumus Excel, ya, yaitu fungsi SUMIF untuk melakukan penjumlahan data dengan sebuah syarat atau kriteria tertentu. Ya. Di sini misalnya ya kita memiliki data seperti berikut ya. Ini ada datanya. Datanya itu kita punya di Microsoft Excel. Ya, ada dua buah data tabel ya di sini. Ada data untuk buah, sama di bawahnya ada data untuk toko komputer. Ya. Sebelumnya, ini kan nanti kita kan mau belajar menggunakan rumus SUMIF. Nah, kalau secara definisi rumus SUMIF itu merupakan cara penjumlahan bersyarat atau menjumlahkan data dengan kriteria tertentu pada Microsoft Excel menggunakan SUMIF Excel. Ya. Dengan menggunakan rumus SUMIF ini, ya, penjumlahan itu dapat memberikan sebuah syarat-syarat atau nilai-nilai tertentu yang akan kita berikan. Ya, ada kriteria-kriteria dan ada rank yang harus kita berikan, gitu ya. SUMIF ini kelanjutan dari fungsi sum ya. Kalau fungsi sum itu kan untuk penjumlahan yang sederhana. Kalau SUMIF ini lebih kompleks lagi. Oke. Untuk menggunakan rumus SUMIF itu kita bisa memakai rumus seperti berikut. Kita bisa menggunakan rumus, kita ketikkan sama dengan SUMIF dalam kurung rank kriteria terus sum rank. Nah, rank ini itu merupakan rank data. Nah, di mana data kriteria yang akan kita terapkan. Ya, kita terapkan di mana data tersebut. Nah, misalnya kita ingin menerapkan kriteria untuk buah. Ya, berarti ranknya ya berarti nanti di B, di sel B2 sampai B7 seperti itu. Terus ini ada kriteria. Kriteria ini merupakan kriteria atau syarat yang diterapkan ya untuk argumen rank. Ya, kriteria ini nanti akan menentukan ya, sel mana saja yang akan dijumlahkan. Gitu ya. Untuk kriteria sendiri itu nanti dapat berbagai macam, dapat berupa angka, logika, sel, teks ataupun fungsi yang lainnya. Terus untuk yang ketiga ada sum rank. Sum rank ini bersifat opsional. Ini sebuah rank data yang akan dijumlahkan ya, jika berbeda dengan rank data yang diterapkan di sebelumnya. Nah, ini dia ada tambahan ini. Oke, untuk lebih jelas kita coba yang pertama. Untuk fungsi SUMIF yang pertama, nah misalnya kita nih ya ingin melakukan ya perhitungan ya, atau kita ingin menjumlahkan ya, menjumlahkan data buah ini dengan kriteria tertentu. Ya, caranya kita mulai dengan sama dengan ketikkan sum if. Nah, terus kurung buka. Nah, di sini kita mulai rank. Ranknya ini kita mulai dari sini ya, karena kita ingin melakukan perhitungan ya jumlah banyaknya dari buah. Berarti ini dari C2 sampai C7. Nah, ini kita blok seperti ini. Ini adalah rank. Ya, untuk ranknya yang akan kita jumlahkan, kita hitung. Terus titik koma. Nah, ini kita masukkan kriteria. Ya, kriteria ini syarat-syarat yang akan kita berikan agar perintah SUMIF ini dapat dijumlahkan. Misalnya kita berikan nilai dia 100. Ini maksudnya berarti kita akan menjumlahkan ya, data banyak di sini yang nilainya 100. Ya, kita kolom tutup.
Kita coba tekan enter, hasilnya adalah ini 200. Kok bisa 200? Nah, karena ini di sini untuk data yang bernilai 100, nah kalau tadi kan kita kan ini ada angka 100 ya. 100 ini untuk kriteria itu kita lihat ya, jambu itu 190, mangga 180, pepaya 100. Terus nangka dia 100. Nah, ini penjumlahan dari 100 tambah 100, hasilnya dia 200. Kalau misalnya kita berikan nilainya 190, ya hasilnya dia cuma 190. Kenapa kok seperti ini? Karena kriteria 190 itu hanya ada satu data saja. Gitu ya. Beda kalau tadi yang 100 ada 2 buah data. Makanya dia bisa dilakukan penjumlahan. Terus kita coba lagi kondisi yang kedua ya. Misalnya kita buat sum if. Nah, kerengnya ini ya, data ingin kita ubah, data ingin kita jumlahkan di mana? Dari C2 sampai C7. Terus titik koma, kita berikan kriteria. Nah, kalau tadi kan kriterianya kan bernilai pasti ya. Nah, sekarang kita akan berikan kriteria yang lebih spesifik. Nah, kita berikan kriteria yang bentar ya. Oke, dengan kondisi dia lebih dari 100. Kita enter, hasil dia adalah gini, 600. Nah, kok bisa 600? Nah, ini dari penjumlahan semuanya ini jadinya dia 600. Nah, ya. Di 100 tambah 120, 110, 100, 90, 90. Ini 600. Nah, kalau kita nggak percaya kita sama aja di sini. Nih, sama di sini. Oke ya. Ini hasilnya dia 800. Oh, ini ada sedikit keliruan dikit ya. Oh ya, ini tadi dia lebih dari 100 ya. Berarti nilai 100 yang di sini ada 2, dia tidak dihitung. Nah, kalau ini misalnya kita berikan lebih dari sama dengan, ya maka hasilnya dia bisa 800. Semuanya akan kehitung. Kalau tadi tanpa ada sama dengan, berarti nilai 100 ini akan di skip dan cuman muncul dia 600 saja. Oke ya, ini contoh sum if yang kedua. Nah, terus untuk sum if yang ketiga, kita misalnya pengen memberikan kriteria tertentu ya, misalnya sum if, terus tadi mulai dari C2 sampai C7, terus untuk kriterianya kita berikan nilai dari E3. Nah, jadi nilainya bisa kita ambil dari sel ya, sel E3. Hasilnya adalah 0. Nah, kenapa kok 0? Nah, karena di sini dari data banyak ini, dari C2 sampai C7 itu tidak ada yang bernilai sama dengan sel E3. E3 itu berapa? E3 itu adalah nilai 200. Ya. Karena sini kan nggak ada angka 200 ya kan. Jadi tidak ada yang sesuai dengan kriteria, maka di sini dia akan bernilai 0. Terus kita coba lagi, misalnya ya di sini kita berikan lagi sum if C2 sampai C7 titik koma kurang dari. Nah, ini kita berikan kondisi ya. Kalau tadi kan spesifik pada sel tertentu. Ini kita berikan kurang dari, terus kita gabung, ada simbol N, terus sel yang kita jadikan kriteria. Selnya adalah sel E3. Nah, ini maksudnya berarti kita ingin menjumlahkan data dari C2 sampai C7 dengan kondisi atau syarat ataupun kriteria, yaitu nilainya kurang dari E3. Nah, berarti yang bernilai kurang dari 200. Ketika kita enter, hasilnya adalah 800. Nah, kok bisa 800? Nah, berarti ini ke 6 data ini semuanya dijumlahkan. Gitu ya, muncul dia 800. Terus misalnya kita lebih spesifik lagi ya. Pengen kondisi yang lain nanti juga bisa. Oke. Terus ini contoh yang kedua, ini ada data sebuah toko komputer. Ya,
Nah, di situ ada nama barangnya, ada flash disk, mouse, printer, ink, monitor, sama printer laser. Terus ada data supplier, ada Adi, Budi, Cindy, dan Dodi. Terus masing-masing supplier dan nama ini memiliki jumlah, ya, jumlah barang yang disuplai berapa. Terus sini kita coba yang pertama, kita ketikkan sum if, terus kita berikan dia ranknya, yaitu dari C6 sampai C16 sampai C18 misalnya ini ya. Kita dengan ranknya itu cuma 3 data aja, misalnya dari 3 data ini. Dari 3 data ini kita ingin mencari ya kriteria yang bernama Adi, suppliernya. Suppliernya biar bernama Adi. Terus titik koma dengan kondisi sum ranknya, ya, yang kita jumlahkan itu berasal dari ini, D16 sampai D18. Nah, seperti ini. Berarti kita melakukan penjumlahan, ya, penjumlahan dari D16 sampai D18 dengan kondisi, nah, kondisinya itu syaratnya suppliernya bernama Adi. Nah, terus acuan untuk supplier kita ambil dari sel C16 sampai C18. Nih. Kalau seperti ini kita enter, hasilnya adalah 88. Kok bisa 88? Pada tadi kan ada 3 data ya kan, ini kan 72 tambah 16 tambah 19, itu kan harusnya 88, 98, 107 ya, harusnya ini 107. Tapi kok bisa muncul 88? Ini karena yang dijumlahkan hanya yang bernama Adi untuk suppliernya. Berarti ini 72 sama 16, ini yang dijumlahkan. Di sini 88. Yang 19 ini kan dia suppliernya bernama Budi, makanya dia di skip. Ya, dia enggak muncul. Kalau ini contoh yang berbeda lagi, misalnya datanya ini ya dari C17 sama C18. Nah, kita enter. Nah, munculnya kok 16. Nah, karena ini kita kan kriterianya Adi, tapi datanya ini dari 2 data. Ya, dari 2 data dari C17 sampai C18. Ya, yang memiliki supplier Adi itu cuma 1 data, yaitu jumlah 16. Yang 19 ini punyanya Budi. Oke ya, ini kalau sum if menggunakan ada rank, kriteria, sama sum ranknya. Terus kita coba lagi. Nah, kalau ini kriterianya tadi kan kita ketik ya, kriterianya Adi. Kalau ini kita tanpa mengetik kriterianya Adi ya. Nah, sum if. Terus kita lakukan ya dari C16 sampai C20 untuk ranknya dengan kriteria. Nah, ini kriterianya itu kita ambil dari F17. Ya, ini ya. Tadi kita tulis sebuah nama namanya adalah Cindy. Terus F17 kita titik koma. Ya. Sum ranknya kita ambil dari D16 sampai D20. Nah, terus kita kurung tutup. Berarti kita ini maksudnya adalah lakukan penjumlahan dari sel C16 sampai sel C20. Nah, ya. Data yang dijumlahkan itu diambil dari D16 sampai D20 dengan kondisi ya sel seperti F17. Ya, sel F17 itu adalah nama dari Cindy. Ya, jadi ini harusnya nanti dia menjumlahkan ya bernama Cindy. Berarti harusnya munculnya adalah jumlahnya adalah 74. Itu ya, kita coba ya. Apakah betul? Kita enter. Nah, oke, betul. Ini menampilkan 74. Nah, kenapa 74? Ya karena ini kriterianya adalah F17. F17 sel F17 bernilai Cindy. Dan data jumlah dari supplier Cindy hanya satu saja, yaitu 74. Oke, kita lanjut. Terus ada lagi fungsi sum if. Contohnya ini ranknya B16 sampai
B20 titik koma. Kalau ini ketika kita ingin ingin melakukan penjumlahan dengan kriteria kondisi data tersebut mengandung kata printer. Nah, jadi ini ada tanda bintang di situ. Maksudnya adalah supaya kita bisa mencari ya. Berarti ini dari SUMIF ranknya kan B16 sampai B20. Ini ada flash disk, mouse, printer, monitor, printer laser. Terus yang dijumlahkan nanti diambil dari D16 sampai D20. Nah, kriterianya adalah printer. Printernya kasih bintang. Nah, kalau kita cuma berikan kata printer, nanti kan dia muncul yang sama persis, ya, yang ada printer. Misalnya seperti ini, kita coba ya, saya hapus dulu. Nah, ini dia 0, kan di sini nggak ada data nama printer. Tapi kalau kita ubah, ya, yang di printer ini kita kasih tanda bintang di depan, kita enter, munculnya dia 70. Ya, kok bisa 70? Karena ini dia nanti akan menjumlahkan barang yang depannya ada kata printer, ya, dan di belakang itu bebas, nggak peduli apapun, baik itu dia ada ink, ada laser, ataupun ada thermal, ataupun yang lainnya nanti. Nah, jadi yang ada kata-kata printer di depan akan dijumlahkan, gitu ya. Oke, jadi gunakan tanda bintang. Tapi kalau nanti seandainya misalnya kita ya ingin melakukan penjumlahan dengan kondisi di awal itu kata-katanya bebas, sedangkan yang di belakang itu kita lebih spesifik, ya, maka nanti bintangnya taruh di depan kata tersebut. Terus kalau pengen yang kita cari itu kriterianya diambil dari kata-kata di tengah, berarti sebelum kata kriteria kasih bintang, dan di akhir kriteria juga nanti dikasih bintang. Itu kalau pengen tengah-tengah ya. Terus kalau misalnya kita ingin ada lagi ya selain bintang, ada tanda tanya. Kalau tanda tanya ini dia kita sifatnya will card ya. Jadi kita coba ya, ini dari B17 B16 sampai B20 ya. Ini titik koma, ranknya adalah printer. Kita kasih tanya 4 ya. Terus sum ranknya diambil dari sini. Oke, ulangi ya, tadi salah, belum diberikan titik koma. Sum ranknya taruh sini. Hasilnya adalah 19. Jadi ada printer, tanda tanya, ini dia wildcard, dia akan mencari ya kata-kata yang ada printer di dalam data nama, terus 4 karakter di belakang, ya, 4 karakter. Makanya dia printer ink dia itu kebaca karena spasi ink itu ada 4 karakter. Makanya di sini yang muncul adalah data 19. Untuk yang data ini printer laser 51 dia enggak muncul karena dia ini kan lebih dari 4 karakter ya. Kita coba seperti ini, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini dia muncul 51 karena ini ada 6 tanda tanya, 6 karakter setelah kata printer. Berarti yang diambil adalah printer laser ini. Yang printer ink dia di skip, nggak akan ditampilkan. Oke, gitu ya. Oke, tadi sedikit pembahasan kita mengenai rumus SUMIF di Microsoft Excel yang kita gunakan untuk melakukan penjumlahan data dengan suatu syarat atau kriteria tertentu. Oke ya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan lagi di lain waktu pembahasan Microsoft Excel kita dengan rumus-rumus dan fungsi-fungsi yang lainnya. Oke ya. Tetap semangat.
Ya, semoga bermanfaat untuk tutorial pembelajaran kita kali ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.